Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua. Dalam kunjungan ke KESIS hari ini, ya, Jumat 3 Juni 2022, saya juga dapat hadiah khusus dari Saudara Muhammad Sukri Rosli, 2 buku. Ini luar biasa, ini buku yang unik, langka. Ya, beliau ini adalah Direktur Akademi Jawi, ya, di Kuala Lumpur. Jadi di Malaysia ini ada namanya Akademi Jawi. Saya sebagai orang Jawa tersanjung karena di Indonesia tidak ada Akademi Jawa malah gitu ya. Di Malaysia malah ada Akademi Jawi, ya. Jadi ini sudah aktif menerbitkan buku, dan kita pesantren At-Taqwa sudah 2 kali ya, santri-santri kunjungan ke Akademi Jawi, karena disitulah kita bisa melihat langsung, mendengar penjelasan tentang kehebatan dakwah para ulama kita di wilayah Nusantara ini dengan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Jawi gitu ya. Arab Melayu kita kenal Arab Pegon, Arab Melayu, ya. Nah, di sini disebut dengan huruf Jawi. Jadi ini bukan bahasanya bukan dakwah yang biasa, tapi dakwah ini betul-betul bahasa Prof. Alatas itu dirancang, ya, dibuat planning yang strategis. Jadi Islamisasi di wilayah Nusantara ini bukan asal-asalan, ya, bukan sambilan. Nah, salah satu buktinya adalah kecanggihan dari huruf Jawi itu, ya, bahasa Jawi. Nah, Saudara Muhammad Sukri Rosli ini ahlinya, pakarnya kita bilangnya tentang perjawian, sampai dibuat di akademi khusus, Akademi Jawi itu. Nah, ini hari ini saya sudah juga berkunjung ke Akademi Jawi, tapi hari ini betul-betul dapat hadiah 2 buku nih. Satu ini judulnya, ya, Tradisi Keilmuan Bahasa Jawi. Ini isinya apa kira-kira, singkat? Singkatnya, ya, ceritanya tentang apa yang ada di cover buku nih. Ya. Kita nak cerita tentang sejarah perkembangan bahasa Jawi itu. Bagaimana daripada Nabi Muhammad SAW, penurunan Al-Quran, pentanzilan Al-Quran, kemudian perkembangan ilmu bahasa Arab, kemudian bagaimana ilmu bahasa Arab, Al-Quran juga bahasa Nabi Muhammad SAW ni diberi pengaruh pada bahasa kita dalam bentuk penulisan, dalam bentuk tulisan tu lah. Sebab apa orang Melayu huruf dulu, Arab, ya, huruf Arab tu pakai huruf Melayu. Inilah dia punya sejarah dan perkembangan dia, sehinggalah zaman kita bagaimana kita kemudian sekarang ni pakai huruf Latin ataupun abjad Roman tu, Rumi. Rumi, ya. Kalau di sini dipanggil Rumi lah, abjad Latin tu. Dia ada cerita-cerita dia tu, dan yang paling asasinya itu lah, di sebalik semua yang berlaku ni adalah ada elemen worldview dia tu. Jadi buku ini membahas tentang elemen worldview, tentang setiap satu perkembangan sejarah tu. Itu. Jadi memang pergantian huruf Jawi dulu, kan kita beratus-ratus tahun di Nusantara ini menggunakan huruf Jawi, ya. Terus diganti dengan Rumi, itu apa itu? Kerugian besar. Bagi saya, ia kerugian yang besar. Sebabnya kita dah tak boleh membaca karya-karya ulama kita dulu lah. Jadi dia perlu ada satu usaha yang lebih untuk kita faham pula untuk karya-karya itu. Jadi ini bukan sekedar museum, ya, bukan sekedar bahwa dulu pernah menggunakan huruf Jawi, bukan itu, ya. Tapi ini ada usaha. Ada usaha untuk menggunakan huruf Jawi untuk difahami semula. Difahami semula, karena ada mungkin ribuan atau ratusan ribu naskah dalam huruf Jawi ini yang perlu dipelajari begitu, ya. Nah, itu tuh. Nah, ini kenapa misalnya kita di pesantren At-Taqwa, ya, masih mempertahankan mulai dari SD, ya, sekolah dasar. Kita ada kaji kitab Adabul Insan, kitab Risalah 2 Ilmu, ya, kitab Gurindam 12, ya, Siyarus Salikin, ya. Itu kitab-kitab Arab Melayu yang besar. Hujatus Shodiq, Lidaf Izindik, itu Arab. Nah, itu Jawi itu. Nah, inilah yang usaha kita, ya, dalam perjuangan membangun peradaban. Ya, jadi itu. Dan yang kedua nih, buku Lidah Melayu. Ya. Kitab Ilmu Bahasa Jawi. Ini apa nih isinya nih? Isinya, kalau kita nak membaca bahasa Jawi, dia kaedah dia bukan sama macam tata bahasa moden kita. Jadi dia kaedah bahasa dia, ataupun kita panggil dia nahu dia tu. Nahu. Kitab nahu. Jadi kalau dalam kitab ni dia ada ceritakan bagaimana ilmu nahu untuk Jawi itulah sama macam nahu Arab lebih kurang, tapi dia sudah dimelayukan nahu Arab itu. Kemudian di belakangnya ada ilmu bagaimana untuk mengarang syair. Sebab kalau kita tengok alim ulama kita dulu,
ada kaedah-kaedah syair dia tu. Jadi di buku ini 8 duanya. Sampai menulis syair pun ada Menulis ilmunya syair ya. pun, ya ada ilmunya. Dia bukan sembarang lah. Ini kalau orang mau belajar begini berapa lama ya? Biasa saya pernah cuba tu 2 hari pun boleh khatam kitab ni cepat. 2 hari nih. Dia ada kaedah dia. Ada kaedahnya ya. Ada kaedah dia. Jadi sampai faham bahasa Melayu, sampai boleh menulis, boleh mengarang syair. Boleh mengarang syair. Sebab yang ni memang digunakan di sekolah dulu di Johor. Oh dulu, Zaman dulu. zaman penjajahan dulu. Zaman sebelum merdeka, sebelum Malaysia merdeka. Oh malah sebelum merdeka ya. Yang mengarang itu memang pemeriksa sekolah agama-agama Johor. Tuan Guru Ahmad Yaakob Al-Johori ni. Jadi memang digunakan di sekolah untuk memahami kitab-kitab Jawi itulah. Ini kaedah. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang sudah tak lah, sudah lama. Oh iya. sudah 100 tahun ditinggalkan. Jadi kenapa ya? Dulu kok khazanah sebagus ini ditinggalkan, kenapa? Ini sama lah dengan di Indonesia kan? Jadi, kenapa ya? Apa bagi itu saya, sukarela atau memang asasnya tu worldview lah. Sebab bila berlaku perubahan worldview, apa era itu ya? Mungkin pendidikan itu sudah berubah ke orientasinya industri, betul. ya kan? Jadi sudah tidak lagi ke manusia. Ke manusia, betul. Setuju. Jadi asalnya dulu pendidikan di pesantren-pesantren, madrasah itu kan tujuannya bagaimana mendidik menjadi orang baik. Insan yang baik. Insan itu tujuan utamanya gitu. Betul. Sekarang ini kan berubah bagaimana menjadi pekerja yang baik. Itu berubah. Berubah ya. Jadi benda ini tak nampak keperluan. Nah, kitab-kitab ini sudah tak diperlukan karena kitab ini mendidik manusia menjadi orang baik ya. Saya, betul. Ini luar biasa ini ya. Jadi ini clue-nya ya, apa namanya? Kata kunci ya, bahwa ketika pendidikan itu sudah tidak diorientasikan ya atau diutamakan untuk membentuk al-insan al-kulli ya, manusia yang sempurna atau manusia universal, universal man. Nah, itu makna university sebetulnya. Nah, jadi akibatnya itu panjang. Ya, jadi akhirnya peradaban pun berubah ya. Peradaban yang semula ditujukan untuk membangun manusia yang baik, nah, sekarang semata-mata digunakan untuk bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Tapi jiwa manusia itu tidak dibangun. Ya, tidak dibina. Nah, itulah pentingnya ya. Jadi ini buku-buku tentang kejawian ini ya itu begitu penting. Jadi khusus orang Jawa seperti kita ya, itu perlu berbahagia karena nama Jawa itu ya itu kalau orang Jawa itu maknanya itu faham. Oh. Ya kan orang Jawa gitu kan. Kowe gak Jawa, itu maksudnya kamu tidak faham. Nah, jadi orang Jawa itu memang keren. Dia selalu. Jadi kalau kowe ora Jawa artinya kamu tidak mengerti. Nah, jadi orang Jawa itu berarti orang yang alim harusnya itu kan orang yang paham. Nah, yang fakih. Ya, jadi harus paham huruf Jawi. Ini kalau dulu saya kecil makanan saya ini setiap hari kita di sekolah dulu namanya sekolah Arab kan. Sekolah Arab makanannya ya pegon, ya kan. Saya di pesantren 3 tahun ya makanan saya Arab pegon, Arab Melayu ini. Ini kita bersyukur ya pada Allah bahwa ada sebagian kita di wilayah Nusantara ini yang serius ya, bukan hanya ilmunya, tapi ini juga kalau kita lihat buku ini indah sekali ya. Apa namanya? Cetakannya cantik ya, indah. Nah, ini satu tradisi ilmu yang baik. Ya lahir batin apa namanya? Saya 5 tahun menjadi juri ya, di Islamic Book Fair untuk menilai mana buku baik, mana buku yang kurang gitu. Jadi biasanya kalau kita di Islamic Book Fair itu kata buku itu baik, kriteria pertama itu adalah uniqueness-nya, keunikannya. Nah, ini buku ini unik. Ya, tidak banyak orang mau menulis begini. Yang kedua, kontribusi keumatan. Nah, ini ada nilai strategis, ya, itu penting nilainya. Yang keempat, keilmian, referensi. Nah, ini buku ilmiah, jadi nah ini memenuhi juga syarat itu. Yang keempat, tampilan, editing bahasa dan percetakan ketampilan itu. Nah, jadi kalau dari segi quality buku, ini memenuhi syarat nih. Buku bagus, ya. Jadi terima kasih. Ini bagian dari khazanah kita, kemudian terus berkembang peradaban di wilayah Melayu nih, ya. Bila Taufik Wadayah, terima kasih. Terima kasih. Pak Muhammad Syukri Rosli, ya. Atau umur berapa sekarang? Ada 30.
30. Ini 30 masih muda. Masih muda, alhamdulillah punya karya yang baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.